kayak gitu, masih aja dibaca. Dan ini skripsi. Ingat, jadi skripsi ini ada hubungannya sama cerita kuno itu, oke? Yakin karena skripsi? Atau bukan karena buku Bayanaka yang isi mantra-mantra itu? Ngaco ya? Mantra-mantra itu cuma omong kosong doang. Oh, omong kosong ya? Gua harta karunnya ya kan? Itu juga. Harta karun itu cuma dongeng, oke? Dongeng orang-orang yang pengangguran itu. Nggak. Dan ini semua full skripsi, oke? Ya, oke lah. Boleh saja kamu menikah. Cuma masalahnya kamu ini mau menikah dengan siapa? Ya, aku mau nikah sama siapa lagi kalau bukan Dian, Ma? Dian? Dasar anak tidak tahu diuntung kamu. Kamu ini anak angkat di sini. Dan kamu harus memenuhi semua peraturan mama di sini. Ngerti kamu? Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku tidak bisa menikah dengan Kak. Sampai mati pun aku tidak akan pernah menikah dengan Kak Datar ya Allah. Aku tidak memintakan janji. Tapi tolong beri aku kekuatan ya Allah. Tolong lepaskan ikatan antara ibu dengan anak angkat ya Allah. Aku tidak mau hidup tanpa mempunyai kebebasan untuk memilih. Ayo kalian tangkap dia. Cepat. Pak, aku mohon tolong Mama. Mama jangan maksa aku. Dengar. Kamu lupa ya kalau kamu ini anak angkat. Kamu harus membalas semua budi kami dan mematuhi semua perintah kami. Mengerti kamu? Hah? Bawa dia masuk. Lepas aku. Lepas saya. Lepas. Nih, calon istri kamu. Peluk dia. Dian benar-benar jadi istri aku, Ma. Kamu benar-benar bodoh ya? Kalau dia sudah dibawa kemari, sudah barang tentu dia istri kamu. Iya, Ma. Dan kalian belum boleh sekamar. Harus menikah dan menjadi suami istri dulu. Kalau belum sudah sekamar, bisa sial kita semua nanti. Iya, nikahin aja. Mama sama Papa kenapa ngelakuin ini semua sama aku sih? Dian, kamu harus ingat, kamu sudah dididik dan dibesarkan oleh keluarga Desta Wibawa. Sekarang ini saatnya kamu tuh berterima kasih, membalas budi. Kamu tidak boleh menolak. Tante tolong dengerin aku dulu. Kamu yang dengerin saya. Sudah. Biar kita tinggalkan mereka di sini dulu. Biar mereka saling bicara dari hati ke hati. Dana, tolong kamu ajak bicara dia. Katakan pada dia alasan kamu, mengapa kamu memilih dia sebagai calon istri kamu. Ayo. Mama tolong dengerin aku dulu. Iya, Mama. Aku gak akan kasar sama kamu. Kamu tenang aja jadinya. Apaan sih? Aduh, lepasin. Kedengeran apaan sih? Nah, lepasin aku. Biar dulu.
belakang itu jurang. Mundur selangkah kamu bisa jatuh, Non. Jangan maju lagi. Atau aku loncat, Pak. Non, kenapa harus begitu? Pak Gondo, tolong biarkan aku pergi dari sini. Aku nggak bisa nikah sama Kak Dadan. Aku nggak cinta sama dia, Pak. Kamu anak yang nggak berbakti. Gondo, bawa dia pulang. Ya, aku nggak mau pulang. Aku mohon, jangan paksa aku. Aku bisa benar-benar loncat. Kamu loncat? Loncat aja. Pak Gondo, Pak Gondo, tolong Sophie, Pak Gondo, ayo cepat tolong. Non, Non sini, Non. Jangan mundur lagi, Non. Jangan mundur. Nyonya dan Tuhan yang telah memelihara dan membesarkan saya. Saya minta maaf karena saya tidak bisa membalas budi. Nyonya, saya mohon Nyonya, maafkan Mundian, saya mohon Nyonya. Apaan sih? Bibi gak usah bantuin aku. Ini semua kesalahan aku. Jadi biar aku yang nanggung semua dosa-dosa aku. Bibi berdiri, jauhin aku. Apa? Masih ada lagi dosa yang lain? Hah? Aku sekarang sedang mengandung Nyonya. Kamu hamil! Iya, aku hamil. Gondo, tolong cepat ajak dia pulang. Baik, Nyonya. Pak Gondo, aku mohon. Pak Gondo, Ayo, bawa. lepasin aku. Lepasin. Iya, jawab dengan jujur. Siapa bapak dari bayi yang kamu kandung itu? Percuma, Ma. Dia itu gak akan pernah ngaku. Tante pasti bisa bikin dia ngaku. Percuma, Tante. Walaupun dia ngaku, tetap aja aku gak akan pernah sudi punya kakak ipar kayak dia. Dia itu udah bikin malu keluarga kita, Ma. Orang kayak dia itu harusnya dihukum. Dan kalau Mama gak mau hukum dia, biar aku sendiri yang hukum dia. Kamu bilang siapa ayah dari bayi yang kamu kandung? Bilang. Aku nggak bisa bilang, Kak. Dela, cukup. Kamu bilang. Dela, cukup. Kamu tidak dengar. Sini kamu. Dia, kamu telah melakukan hal yang sangat memalukan dan membuat aib keluarga ini. Dan kamu telah membuat Danar yang sakit menjadi lebih sakit. Maka hukum keluarga ini, hukum yang kami anut selama ini akan aku jatuhkan padamu. Kamu akan dihukum cambuk 7 kali dan kamu akan dibunuh. Saya setuju. Saya akan melaksanakannya. Ayo jalan. Lepaskan. Lepas. Pak Gondo, lepaskan saya, Pak. Nyonya, Gondo. Kamu tunggu apa lagi? Ayo lakukan. Baik, Nyonya. Pak Gondo, jangan lakukan itu, Pak. Aku mohon, Pak. Jangan, Nyonya. Nyonya, saya mohon, Nyonya. Kasihan, Nyonya. Pak Gondo, aku mohon, jangan lakukan itu. Ayo, kamu. Minggir. Kak, tolong aku.
Apa yang Tante lakukan? Kenapa dengan Dian? Dian ini harus dihukum. Dia udah hamil di luar nikah. Dian, apa benar kamu hamil? Bapaknya siapa? Tante nggak boleh menghukum gitu dong. Kita kan bisa tanya, siapa bapak yang di perutnya itu? Sayang, kamu kok malah jadi ngebela Dian sih? Tante kan cuma ngejalanin peraturan keluarga. Ya peraturan sih peraturan, Tan. Cukup! Tante nggak mau debat sama kamu. Gondol, ayo cepat lakukan. Jangan. Ayo pegangin dia. Ada Danu, tolong aku. Jangan. Bangun dong. Jangan Pak Gondol. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Kak. Jun, kenapa sih kamu harus bela dia? Kamu harus ingat, status kamu itu juga anak angkat. Coba kamu katakan, apa anak yang dikandung Dian itu anak kamu? Hah? Kalau aku bilang, aku adalah bapak Dian. Aku akan melepaskan Dian. Iya. Diam, Tan. Aku adalah bapaknya. Kamu keterlaluan. Dan, sudah Dan. Hentikan Dan. Sudah. Dan, sudah Dan. Sudah Dan. Sudah. Berhenti. Desta. Arjuna, Papa tidak peduli walaupun kamu anak Papa. Kamu tahu, negara ini ada hukum. Dan dalam tradisi keluarga juga ada peraturan. Pukulan tadi Papa berikan untuk anak yang tidak tahu diri, membuat malu keluarga dan membuat dia mengandung. Pukulan kedua ini adalah hukuman. Karena kamu sudah mengacungkan yang paling berharga bagi seorang wanita. Keperawat. Pukulan ketiga yang kamu rasakan karena kamu menyakiti hati Papa, Mama, dan kamu menyakiti hati kakak kamu Dana. Katakan, apakah pantas pukulan-pukulan itu Papa berikan? Aku memang bersalah, Pak. Aku pantas menerimanya. Ya. Kamu mau mengacau, Ma? Kenapa hukuman kuno ini masih saja kamu lakukan? Bagaimana kalau orang tahu? Memalukan. Kamu, siapa yang memberi hak untuk Arjuna? Arjuna anak. Memukul dia bukan hakmu. Di sini kamu hanya pegawai. Maafkan saya, Pak. Jangan diberani. Tondo! Pulang, pakai rondo. Arjuna, apa kamu benar-benar mencintai dia? Aku tulus mencintainya, Pak.
Dan aku bersedia menikahinya. Baik, setelah kamu dan Dian pulih, Papa akan memilih tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan kalian. Kak, ada apa ini? Ya ampun, Kak, Kakak kenapa sih? Kamu nggak akan percaya. Kalau yang membuat aku seperti ini adalah orang yang sangat aku hormati. Ya, tapi siapa Kak? Siapa lagi kalau bukan Arjuna? Arjuna. Alasannya? Dia sudah merebut Dian dari aku. Dan lebih parah lagi, dia telah menghamili Dian. Arjuna. Keterlaluan. San. Kamu kenapa kok? Kok nampar aku? Kamu memang pantas ditampar. Aku udah tahu semuanya dari keadaanmu. San, dengerin aku dulu ya. Enggak, aku nggak mau dengar. Kamu merebut dia dari keadaanmu kan? Iya kan? San, dengerin penjelasan aku dulu ya. Aku sama Dian. Aku nggak butuh penjelasan, Arjuna. Aku nggak butuh. Dian hamil kan? Kamu jahat. Kamu nggak sayang sama aku. San, kamu salah. Kamu salah, aku tuh sayang banget sama kamu. Tapi sayang aku ke kamu adalah sayang seperti kakak ke adiknya. Oh, begitu. Jadi selama ini kamu sayang sama aku cuma sebagai adik, bukan pacar, bukan? Oh iya. San, kamu tuh adik aku, adik kesayangan aku. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak butuh perhatian kayak begitu. Aku nggak butuh. Aku nggak peduli. Aku nggak peduli kamu mau sayang sama aku sebagai adik atau apa. Aku nggak peduli. Aku mau kamu jadi pacar aku. Kamu jahat. Kamu jahat. Tunggu. Ya, kalau ekspedisi itu lebih sesuatu, Papa izinkan kamu pergi. Tetapi ingat, Papa tidak mau alasan kamu pergi itu untuk meninggalkan tanggung jawab terhadap dia. Wah, emang bener-bener buat skripsi kok, Pak. Kalau memang buat skripsi, pasti akan disetujui, ya kan, Desta? Tante mau kemana? Tante mau pulang, ada penerbangan yang malam. Mau pulang? Ya pulang dong. Kan urusannya udah selesai. Oh, yaudah kalau gitu Tante hati-hati ya. Kamu sukses ya buat ekspedisinya ya, Makasih, Tante. Desta. Ayo, Mas. Yuk, Desta. Tadi.
bisa. Apa harus aku sendiri yang ngerebut peta dan kunci itu? Sorry Dan, gue nggak tahu kalau mereka tuh jago berkelahi. Alasan. Perjalanan kita masih jauh. Kamu harus bisa cari kesempatan untuk merebut peta dan kuncinya. Tapi kalau gagal lagi, Gue janji nggak akan gagal lagi. Aku janji. ayo jalan. Gue boleh minum dulu dong. Gak ada minum-minum ya. Iya. Jalan semuanya. Baik, ayo. Nggak salah arah. Enggak lah, kita mana salah sih? Bener kok kita di sini. Itu tuh batu yang kita cari. Yuk. Itu dia. Tugu yang akan dijadikan patokan. Dari sana nanti ke kiri. Ayo cepat. Buat. Sana harus jalan kaki. Mobilnya kita taruh sini aja ya. Iya. Ayo, kita ambil barang-barang kita. Hei, ngapain kalian? Hei, mari kabur. Hei. Mereka harus jauh. Sini. Petanya juga diambil lagi. Ini gara-gara kamu sih, San. Kok gara-gara aku sih? Iya. Gara-gara kamu mikirin Arjuna terus, konsentrasi kita jadi kacau. Ah, itu kamunya aja yang cemburuan, pikiran kamu fokusnya ke aku, bukan ke pekerjaan. Tapi kan Udahlah, mendingan sekarang kamu bantu Arjuna untuk kejar penjahat itu. Cepetan. Iya, bos. Bos. Berat. Iya, bos. Bos, tungguin, bos. Ayo, cepat. Ya, bos. Cepat. hei! Siapa yang manggil tadi? Hah? Lu ya? Jangan bercanda. Bang aku bawa. Main nama gua ya. Hei! Mana? Siapa lo? Apa urusan lo? Kembalikan padaku, atau kulibas semua kalian. Lo pikir gua takut? Kalau lo berani, hadapi anak buah gua dulu. Mana sih mereka? Kemana sih mereka? Aku tahu, isi di dalam tas ini. Aku kembalikan semuanya. Tapi ingat, kalian jangan salah gunakan apa yang kalian bawa dari tas ini. Aku akan mengawasi.
Nona nggak bingung? Tuh. Oke, Yang penting ini nggak hilang. Wah, wah, kota kita balik lagi. Hebat. Siapa yang bawa barang-barang ini? Aku nggak tahu, tiba-tiba tadi ada laki-laki yang datang ke sini bawa barang-barang kita. Dia pakai baju aneh deh pokoknya. Oke, sepertinya kita pasti akan ketemu sama dia lagi. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ayo. Non, jangan bangun dulu, Non. Non tuh pasti sakit. Bibi tahu pasti bawa belerang itu bikin kepala Am pusing kan? Aku ingin tahu keadaan Kak Jun. Dan Jun nggak apa-apa. Bahkan dari tadi pagi tuh sudah diperiksa sama dokter. Tapi dari subuh tadi udah pergi nggak tahu kemana, Non. Kak Jun udah pergi, Bi. Iya. Gak perlu kamu tanya-tanya tentang Kak Jun lagi. Lebih baik sekarang kamu tanya aja sama diri kamu. Apa yang boleh dan gak boleh untuk perempuan hamil kayak kamu? Maksudnya? Maksudnya, orang hamil itu gak boleh kerja berat kan? Tapi mama gak percaya tahayul. Jadi mama nyuruh kamu untuk melakukan pekerjaan ya yang lumayan berat lah. Pertama, kamu disuruh ngepel seluruh lantai yang ada di rumah ini. Dan yang kedua, kamu disuruh nyapu halaman rumah ini. Tapi Non, rumah ini kan luas. Nggak mungkin kalau Non dia nyiram semua tanaman yang ada di rumah ini. Itu nggak bagus buat kandungannya. Terus kenapa? Kamu keberatan? Ingat ya, Bi, jangan bantuin dia sedikit pun. Nggak apa-apa kok, Bi. Aku rela ngelakuin ini semua untuk Kak Jun. Ya udah cepet dong. Iya. Iya, apa iya, cepet. Ya udah cepet dong, ya iya mulu. Aduh, Kak sakit. Tuh, kamu pel semuanya, terus kamu sapuin ya, sampai bersih. Setengah jam lagi aku kesini lagi. Semuanya harus sudah selesai. Ngerti gak? Ada sakit Kak. Dan Bibi, ingat baik-baik ya, Bi. Jangan bantuin dia sedikit pun. Atau Bibi aku pecat. Ya Allah. Non, biar saya aja yang kerjain. Nggak usah, Bi. Aku aja. Cantik sekali. Pembantu Pak Desta. Selamat sore, Mr. Bambang. Sore. Desta. Apa kabar, Mr. Bambang? Baik. Siapa dia? Pembantu kok cantik sekali. Dian, ngapain kamu di situ? Itu kan pekerjaan tukang kebun. Papa, biarin saja. Memang itu kerjaan dia. Biasa, Pak. Dia itu kan orangnya emang gitu. Sukanya yang aneh-aneh. Oh, jadi dia tuh dia. Anak adopsimu itu. Cantik sekali dia. Ah, jangan terlalu memuji. Ayo, mari masuk. Ayo, silakan. Brengsek ini ya. Tamunya Papa aja masih muji-muji dia.
tidak salah yang saya dengar ini. Iya, itu syarat mutlak. Sekali lagi saya ulangi. Maaf kalau saya terlalu bertele-tele. Anda mau membantu perusahaan saya yang pahit kalau Anda bisa menikahi dia? Iya, apa salahnya? Saya kan belum terlalu tua kan? Maksud saya... Papa, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Dengan bantuan keuangan, perusahaan kita akan maju kembali. Dan dia akan mendapatkan calon suami yang akan membahagiakan. Betul kan, Pak Bambang? Terima kasih. Jadi kedatangan saya kemari benar-benar ada berkahnya. Beribu terima kasih untuk ibu mertua juga bapak mertua. Oh ya, apa perlu saya sungkeman sekarang? Jangan. Tidak perlu. Pak Bambang, kita itu teman lama. Yang penting Pak Bambang menepati janji Pak Bambang untuk membantu perusahaan kami semulai dari semula. Beres, itu beres. Dana itu akan cair sebelum pernikahan. Oke, kalau begitu saya pulang dulu. Dan senang berbisnis dengan Anda. Mama, Papa ada apaan sih? Mama ini bagaimana? Ini sama saja dengan menjual anak namanya. Pak, Dian itu anak kita, bukan anak kandung. Memang salah ya, Mama? Mama, dengar dulu penjelasan Papa. Pak, pabrik kita sudah bangkrut. Dan pabrik tekstil kita sudah kembang kempis. Dan pabrik cat kita. Iya, tapi bagaimana dengan kebahagiaan dia? Hah? Kita semua tahu dia sedang hamil, mengandung anaknya Arjuna. Apa sih Bambang itu mau menikahi dia? Kalau dia tahu... Pak. Papa benar. Dia sedang mengandung. Dan dia tidak boleh melahirkan anak. Dia harus menggugurkan kandungannya. Harus. Ngapain lihat-lihat? Kok nggak jawab? Itu Kak, kakinya. Kakinya kenapa? Injek selang. Oh, jadi kaki aku yang salah, bukan kamu, hah? Jelas-jelas kamu yang salah ya, Dian. Kamu tuh naruh selang sembarangan. Tapi kan Kak emang biasanya di situ. Kamu kurang ajar ya? Kamu berani ngelawan aku? Kamu kesini sekarang, cepetan! Kamu yang harus nyingkirin kaki aku dari selang ini. Cepetan! Jalan kayak model ya. Cepetan! Udah cepetan lah. Ayo! Kamu apa ya? Kamu berani nyemprot aku? Hah? Maaf, kamu kalau kesel sama aku ngomong dong. Aku nggak sengaja, Kak. Ada apa ini, Non? Bibi lihat deh dia. Ini gara-gara kelakuan dia. Rok aku jadi basah. Aku nggak sengaja. Kamu rasain. Sudah, Non. Hei! Apa-apaan ini, ha? Ini mah, masa aku lagi jalan tiba-tiba dia nyemprot aku pakai selang, baju aku basah semua. Dia itu emang kayaknya nggak suka mah, disuruh kerja gitu doang. Benar dia? Enggak, Nyonya, enggak begitu kejadiannya. Diam. Saya nggak peduli apa yang terjadi di sini. Yang penting Dian harus minum jamu ini. Jamu apa itu, Nyonya? Kamu nggak perlu tanya ini jamu apa. Yang penting kamu minum. Enggak, saya nggak mau, Nyonya, kalau jamu itu untuk menggugurkan kandungan saya. Dian, dengar. Bayi yang ada dalam kandungan kamu harus digugurkan. Karena kamu harus menikah dengan Pak Bambang. Kamu ngerti itu? Apa? Saya mau dinikahkan sama Pak Bambang. Kamu kenal kan Pak Bambang? Kalau begitu harus minum. Enggak! Buka mulut kamu. Buka!
tidak mau meminum jamu itu, maka ada cara lain untuk menghancurkan kandungan kamu itu. Pukul dia. Ya, halo. Cepet pulang, Den. Ini kan bakalan disiksa semalaman. Kalau dia nggak pulang. Oke. Bibi tenang aja ya. Aku pulang sekarang juga. Iya. Kenapa? Hey, sorry ya. Gue harus balik sekarang juga. Hah? Loh, tapi kan ini... Gak usah khawatir. Gue usahain besok pagi udah sampai di sini lagi. Gue tahu ekspedisi ini penting. Tapi gue harus balik. Sorry ya. Mah, Dian pingsan, Mah. Tenang, Den. Dia tidak pingsan. Dia hanya pura-pura kok. Dia pingsan beneran, Mah. Ini gimana? Diam, Del. Biar Mama yang tanggung jawab. Ma, tapi kalau Papa sampai tahu... Udah, kamu diam aja. Kenapa sih? Pastilah, kedatangannya tepat waktu sekali. Dian mana? Di gudang, dipukuli nyonya. Angkat dia. Ganda, ambil kuncinya dari kunci pintunya. Baik, Nyonya. Bi, tunggu di situ aja. Dian. 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 Papa, ini semua Mama lakukan demi Dian, Pak. Dan demi perusahaan kita yang sudah lama terpuruk. Dan lagi, Mama nggak ingin lihat Papa sakit-sakitan terus gara-gara mikirin Dian. Papa memang sudah sakit sejak perusahaan kita mulai goyah. Tapi Papa bertambah sakit sejak Dian kita jadikan tumbal. Pak, lalu kita bagaimana? Itu satu-satunya syarat yang diberikan Bambang untuk kita. 200 miliar itu jumlah yang sangat besar, Pak, untuk saat ini. Gak ada salahnya, kan? Dari kecil Dian kita rawat, dan sekarang sudah besar dia balas budi sama kita. Sudah. Mau usah dibahas lagi. Bertambah sakit ini Papa rasanya. Nyonya, gawat. Ada apa, Gondol? Bang Dian hilang, Nyonya. Dian hilang. Cari sampai dapat. Paling juga masih di sekitar sini. Iya, Nyonya. Bang Dian, pulang, Non. Bang Dian. Dian. Bang Dian. Non. Sudahlah, Non. Jangan membuat kami susah, Non. Non. Non Dian. Aduh, Non. Kami sudah lelah nih, Non. Bagaimana nih? Malam sudah semakin larut, tapi kita belum juga menemukan Non Dian. Kalau begitu kita pulang saja. Pak, apa nanti kita nggak kena marah kalau kita tidak menemukan Non Dian? Kita cari lagi besok.
selarut ini, tapi Dian belum pulang juga. Pak, kalau memang benar dia sendirian, dia nggak akan jauh, Pak. Pasti dia udah ketangkap. Mah, Pak, aku kok nggak ngeliat ke Arjuna ya? Dia kemana, Mah? Sofi! Sofi! Ngapain kamu diem aja? Cari Arjuna dalam kamarnya. Cepetan sana! Ya, Tuan. Bagaimana, ketemu tidak? Belum ketemu, Tuan. Tidak ketemu? Kalian bertiga cari satu orang aja nggak bisa? Panggil sopir pembantu atau siapa aja. Cari sampai dapat. Bodoh sekali. Ayo. Nyonya. Bagaimana, Sofi? Arjuna ada dalam kamarnya? Arjunanya nggak adanya. Tidak ada? Kenapa kamu gugup begitu? Arjuna kan pergi, Ma. Pergi kemana, Pak? Kenapa dia nggak pamit? Katanya ke situs peninggalan Bayanaga begitu. Situs peninggalan Bayanaga? Dian bangun, Dian. Dian. Kajun. Sini, aku bantu. Kamu tenang ya. Sekarang aku tanya, apa yang kamu rasain? Perut aku sakit, Kak. Perut kamu ya? Aku tahu itu. Mama emang keterlaluan. Mama gak punya rasa kasihan sama kamu. Enggak, Kak. Kakak nggak boleh salahin Mama. Mama nggak salah. Kamu ini gimana sih, Dian? Mama itu mau menggugurkan kandungan kamu. Setelah kandungan kamu gugur nanti, Mama akan menikahkan kamu dengan Pak Bambang. Cara berpikir Mama emang seperti itu. Kenapa kita nggak boleh nyalain dia? Tapi, Kak, dari awal ini semua kesalahan aku. Jadi aku nggak mau Kakak nyalahin Mama. Aku salah karena aku gak hamil, Kak. Apa? Jadi kamu nggak hamil? Dian, jadi selama ini kamu bohong? Sama kayak kakak. Kakak juga bohongan sama Mama. Kakak ngakuin kalau kakak yang hamilin aku. Saat itu aku benar-benar kaget, Kak. Iya, tapi pertanyaannya kenapa kamu ngakunya hamil? Mama maksa aku buat nikah sama Kak Dana. Aku nggak cinta sama dia, Kak. Dan aku nggak tahu harus alasan apa lagi. Satu-satunya cara, aku bilang kalau aku hamil. Ya udah, kamu jangan sedih. Selama aku di sini, aku janji, nggak ada yang bisa memaksa kamu untuk menikahi siapapun. Aku akan melindungi kamu, Dian. Tapi kakak, gimana? Kakak jadi harus nanggung semua kesalahan aku. Dian, kamu ini adik kesayangan aku. Walaupun kita bukan saudara kandung, tapi dari kecil aku udah sayang sama kamu. Jadi demi kamu, jangankan cuma menanggung, sampai mati pun aku nggak akan nyesel. Oke? Udah, jangan sedih lagi ya. Wah, nempatin janji juga, Jun. Udah siap? Langsung? Oke. Yuk. Ayo. Dan tidak bawa. Pekerjaan bisa diselesaikan besok. Sekarang hari sudah malam. Ratu, apa arti semua ini? Kalau besok saya harus memulainya lagi dari awal. Menurut perhitungan aku, maka kekasih kamu itu akan hilang untuk selamanya. Kalau kamu terlambat datang. Lihat ini. Apa kamu kenal dengan tempat ini?
Gubuk itu tempat saya bermain waktu anak-anak. Ya, Arjuna sangat mengenal tempat itu. Sekarang aku beri kesempatan kamu untuk menjemput dari Prabu. Tapi Ratu, bagaimana dengan Labam dan teman-temannya? Biar aku yang mengurus. Sekarang kamu cepat pergi sebelum Arjuna ke sana. Baik, Ratu. Baiklah Balindra, kalau kamu ikut campur urusan Danu dan dia, jangan salahkan aku. Kalau aku ikut melibatkan diri, Arjuna harus lebih cepat daripada Danu Prabawa. Maaf, saya membuat kalian kaget. Saudara ini siapa? Ah, aku tahu. Dia ini yang menyelamatkan tas-tas kita. Terima kasih kalau begitu. Berarti feeling saya benar. Kalau kita pasti ketemu lagi. Oh ya, sebentar. Saya ingin bicara dengan saudara. Soal apa ya? Dia membutuhkan bantuan saudara. Lihat ini. Dian. Kak Jun, kakak di mana? Aku sendirian di sini. Sebenarnya apa yang terjadi sama kakak? Kenapa kakak sampai sekarang belum pulang? Dian? Tapi kenapa di tempat Dian sudah malam? Di sini juga sudah malam. Saudara lupa waktu. Oke, kalau gitu kita harus keluar dari sini. Saya harus ketemu sama Dian. Tolongin saya. Kita keluar bersama-sama. Dan jangan kaget, dalam hitungan menit kita sudah sampai gubuk itu. Mari, aku pergi dulu ya. Kak Jun? Aku bawain kamu makanan. Kakak habis dari mana aja sih kok baru pulang? Gak apa-apa, yang penting aku di sini sekarang. Sekarang kamu makan ya. Kepala aku pusing banget nih kak. Dian, kamu kenapa? Yaudah, kamu jangan berdiri dulu ya.
Ya, Kak. Kalau aku pergi ke luar negeri, kamu mau nggak ikut bersama aku? Enggak ah. Kenapa? Soalnya aku maunya sama Kak Jun. Kok gitu sih? Iya, kalau sama Kak Jun aku nggak tahu deh, perasaan aku seneng terus. Tapi sayangnya Kak Junnya nggak keluar negeri. Dian, Danu, kamu jadi ikut gak? Iya, aku ikut. Seharusnya aku tahu kalau Dian itu lebih menyukai Arjuna. Tapi kan Arjuna tahu kalau aku sangat mencintai Dian. Ini Arjuna malah merebut Dian dari aku. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Semuanya udah hilang. Apa? Dia hilang. Dia kabur. Dan sampai saat ini belum ada orang yang tahu di mana keberadaannya. Tenang dulu, Sir Bambang, tenang dulu. Iya, Pak Bambang. Tenang. Tenang bagaimana saya bisa tenang? Kalau orang yang bisa kita jadikan pegangan, nggak bisa kita pegang. Bapak Desta yang terhormat, saya hanya bisa menolong kalau Dian bisa menjadi istri saya. Tapi kalau kenyataannya seperti ini, saya bisa bicara apa? Jadi Dian sebagai syarat mutlak. Ya, harga mutlak. Gak bisa ditawar lagi. Anda ngerti gak sih? Kalau begitu mohon Anda ketahui, jujur, secara hati nurani saya tidak ikhlas menyerahkan putri saya kepada Anda. Putri saya masih sangat muda, sementara Anda... Saya sudah tua. Anda mau bilang kalau saya terlalu tua untuk Dian? Ya. Saya tidak akan barter putri saya kepada Anda untuk pendapatan modal dari Anda. Untuk apa? Untuk apa saya bawa surat ini? Kalau saya minta begini. Sabar, Pak Bambang, sabar. Ya sudah. Ya sudah kalau begitu. Saya tidak bisa membantu perusahaan Pak Desta yang bangkrut itu. Bukan kita. Putus sampai di sini. Rahmat. Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Bambang. Aduh, Papa ini bagaimana sih? Hancur semua rencana Mama. Kamu itu yang bagaimana? Sekali lagi Papa tegaskan, Papa tidak akan menjual anak meskipun perusahaan kita ini bangkrut. Tapi Pak, kita akan jadi jatuh miskin loh, Pak. Papa, tunggu Mama, Pak. Papa boleh saja tidak setuju dia menikah dengan Pak Bambang. Tapi saat ini, mereka satu-satunya yang bisa menyelamatkan pabrik kita. Bagaimanapun juga Mama harus mencari Dian. Papa tetap tidak setuju. Pak, Papa ingin pabrik kita bangkrut. Kita punya utang di mana-mana. Gondo! Untuk apa panggil Gondo? Menjara anak buah kita mencari dia. Gondo! Ada apa Nyonya? Cari Dian sekali lagi dan kerahkan semua orang-orang kita. Dan kamu, Sofi, kami ikut nyari. Jangan pulang kalau belum dapat. Baik, Nyonya. Maaf, Pak. Saya baru bisa datang. Dari mana saja kamu? Saya ada kabar baik, Pak. Kabar baik apa? Nah, saya sudah menemui Bank dan saya sudah menceritakan semuanya tentang perusahaan kita. Oh iya. Dan Bank mau melunak sedikit memberikan waktu. Berarti kedudukan kamu sebagai direktur keuangan ada manfaatnya. Danu, dengar baik-baik. Kalau kamu bisa menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran, maka kamu yang berhak meneruskan perusahaan ini. Dan bagaimanapun juga,
Kamu di sini tetap seorang pegawai. Dan bos kamu, presiden direktur perusahaan ini adalah Dana. Dan kamu harus tetap menghormatinya. Kamu mengerti itu? Iya, Ibu. Saya mengerti. Ada yang lain lagi, Bu? Tidak ada. Selamat malam. Untuk sementara kamu aman di sini. Nanti seperti biasa ya. Pagi kamu aku tinggal di sini. Malam kita ketemu lagi. Oke? Oke. Sekarang ada satu. Iya, warisan harus jatuh ke tangan kamu. Makanya kamu harus sembuh. Sini ke atas. Iya. Aduh, iya, Mama minta maaf sayang. Kakak udah baikan. Bagus kalau gitu. Kakak harus cepet sembuh ya kak. Jangan sakit-sakitan terus. Banyak kerjaan yang harus kakak selesaiin loh. Nah, ada yang pengen aku sampein. Iya, ngomong aja. Nggak bisa di sini mah. Kita ngomong di luar. Tapi Dana bagaimana? Ya udah, kita keluar dulu. Nanti Mama balik lagi ke sini. Karena bukan cuma aku yang mau ngomong mah. Iya, baik-baik. Sayang, Mama ke depan sebentar ya. Sebentar lagi Mama datang ya. Iya. Tunggu sebentar sayang. Ayo, Ma. Apa kamu bilang? Kamu lihat Dian dan Arjuna nginep di penginapan dan kamu nggak bilang ke saya? Maaf Nyonya, waktu itu kami melihatnya malam. Jadi saya tidak berani lapor kalau saya belum melihat jelas kalau yang saya lihat itu Den Arjuna ataupun Nondian Nyonya. Dan sekarang kamu sudah yakin apa belum? Kami yakin, Nyonya. Baik. Sekarang kamu bawa Dela dan Gondok ke sana. Baik Nyonya. Dela, aku percayakan urusan ini kepada kamu. Iya, Ma. Ayo Pak Gondok. Iya Non. Bodoh. Udah tahu dari semalam bukannya lapor ke saya. Dasar lemah mental. Nah itu Non penginapannya. Iya Non. Den Arjuna kenal sama yang jaga penginapannya Non. Makanya nggak heran Den Arjuna berani menyembunyikan Nondian di sini. Ayo kita masuk. Sebentar Non, sebentar. Sebelum kita masuk, kita tanyakan dulu nomor kamarnya. Ya udah, biar saya aja yang nanya nomor kamarnya. Dan begitu kita tahu, Pak Godo langsung masuk dan dobrak pintunya. Ya harus Non. Ayo. Selamat pagi, Non. Dian dan Arjuna kamar nomor berapa? 9, Non. Hei, ini negeri hukum. Gak bisa main masuk gitu aja dong. Ada apa sih, Pak? Tahu nggak? Ayo. Kalian ini gimana sih? Ini kamar nomor 6, bukan 9. Lihat dong.
Saya mohon, Pak. Diam kamu! Tunggu sebentar. Kenapa, Pak? Kayaknya asma saya kambuh. Terus gimana, Pak? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ayo, Pak. Sofi mau bawa aku kemana? Bibi tahu tempat yang aman, Non. Tapi kita nggak mungkin lewat jalan depan itu. Kita cari jalan pintas. Ayo. Kenapa? Kalian gagal lagi? Dian kabur, mah. Dia itu emang bener-bener brengsek. Tapi benar, Arjuna dan Dian nginap di penginapan itu. Iya, mah. Dan Mama harus tahu ya, penginapan itu kotor. Dian itu emang sesuai sama otaknya dia yang kotor itu. Lalu kenapa kalian bisa gagal? Iya betul, Nyonya. Karena ada seseorang yang berusaha menolongnya sejak dari penginapan. Siapa? Arjuna? Bukan, mah. Dia orang lain. Tapi aku sendiri juga nggak tahu dia itu siapa. Ini semua gara-gara kamu. Coba dari semalam kamu lapor ke saya. Pasti Arjuna dan Dian sudah ada di sini. Iya, mengerti, Nyonya. Sudah, sana pergi. Repot saja. Dela, itu Sofi sedang apa sih? Kelihatannya sangat mencurigakan sekali. Iya, mah. Coba dipanggil aja, mah. Kalau perlu kita hajar, biar aku yang lakuin itu. Kelihatannya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Panggil dia ke ruang keluarga. Beres, mah. Sofi, ikut. Sofi, dari mana saja kamu? Anu apa? Cepet jawab. Saya Dela, hei, mah.
Periksa isi tasnya. Iya, Mah. Nggak usah, ini bukan apa-apa, orang cuma buah-buahan untuk... Gimana saya mau tahu di sini ada apa? Kalau saya aja belum lihat. Apa, Dela? Cuma buah-buahan buat Papa, Mah. Tapi bentar, Mah. Ya, ini buat Papa. Sophie, kamu tidak mempunyai kesalahan sedikit pun. Tidak, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Gak punya salah apa-apa kok gugup gitu. Aneh banget sih. Itu non, tadi saya lari-lari karena obatnya sudah sangat diperlukan sama Tuan. Tapi mengapa muka kamu begitu pucat pasi dan ketakutan? Seperti kamu menyembunyikan sesuatu. Sorry, tatap mata saya. Benar kamu tidak tahu soal Dian? Enggak, Nyonya. Ingat ya, Sophie. Kalau memang benar kamu menyembunyikan Dian, saya akan laporkan kamu ke polisi dengan tuduhan menyembunyikan pelarian. Mengerti kamu? Mengerti, Nyonya. Ada apa ini? Kenapa? Gak ada apa-apa kok, Pak. Papa ini kan sakit. Sebentar. Ini obat-obatan yang Papa pesen, ya? Bi Sophie, buah-buahan yang saya pesan ada. Ya, sudah saya belikan, Tuan. Ada, Pak. Nanti biar diantar ke kamar. Sekarang Papa balik ya. Papa harus banyak istirahat ya. Kak, ini saatnya kakak terima semua tugas dari Papa. Sekarang saatnya, Kak. Enggak. Jangan sekarang ya. Gimana Papa mau percaya sama kakak? Kalau kakak masih aja terus-terusan kayak gini. Ya udah, oke. Aku sih mau aja dapat tanggung jawab dari Papa. Tapi aku minta waktu sedikit aja. Kamu kan tahu, aku ini tuh baru sembuh. Jadi aku harus pulihin dulu kondisi ini. Terus aku pelajari dulu situasinya bagaimana. Oke, Kak, semua terserah kakak aja ya. Tapi jangan pernah salahin Papa kalau Papa lebih ngebela keadaan lu yang orang luar dibanding kakak yang jelas-jelas anaknya sendiri. Ingat itu. So tahu. Ayo Pak, diminum obatnya. Hati-hati Pak. Pak. Ada apa? Danar Pak. Kenapa dia tidak mau dipanggil? Bilang baru sakit. Tidak siap pelimpahan tugas. Iya Pak. Sudah. Dela, kamu ini apa-apaan sih? Udah tahu papanya lagi sakit, masih ngomongin danar lagi. Tidak apa-apa. Lebih baik Papa diberitahu daripada tidak sama sekali. Jadi Papa bisa mengambil langkah yang tepat seandainya terjadi apa-apa dengan Danar. Tidak Pak, Danar akan tetap menjadi Danar. Untuk apa Danar memakai nama belakang Wibawa kalau Papa mengabaikannya? Tapi anak itu. Papa tenang Pak. Papa, tarik nafas panjang Pak, sabar. Sabar Pak, sabar. Aduh dadanya. Sophie. Apa, Bi? Bi Sophie pindahin dia dari penginapan. Iya, makan kerancangan Bibi. Tapi alasannya apa, Bi? Soalnya kalau sampai Nundir itu kembali ke rumah Nyonya ini, itu pasti dia kalau nggak disiksa, pasti dijodohin sama Tuan Bambang itu. Memangnya ada yang tahu kalau Dian ada di penginapan itu? Salah satu anak buahnya Pak Gondo. Itu dia yang bawa Nundira sampai ke penginapan. Iya. Terima kasih, Bi. Terima kasih karena udah menyelamatkan dia. Terus sekarang dia ada di mana, Bi? Sekarang dia ada di rumah saya.
Tapi kan untuk sementara loh, Den. Jadi cepet aja pindahkan Nondian itu ke tempat yang aman. Dan sepertinya Nyonya itu sudah mulai curiga sama saya. Saya takut, Den. Den, ada yang datang, Den. Nanti saya telepon lagi ya. Ya. Oke, ya, terima kasih, Bi. Bi Sofi memindahkan Dian dari penginapan. Untuk sementara Dian aman. Tapi sebentar. Ya. Saya sudah bicara jujur, Nyonya. Saya tidak tahu mengenai Nondian. Saya juga tidak tahu di mana keberadaannya. Saya nggak menyembunyikannya. Pak Godo bilang, Bibi bawa Dian ke rumah Bibi. Iya kan? Iya kan? Saya sudah bicara apa adanya, no. Gondol, bagaimana ini? Kita bawa saja ke rumahnya, Nyonya. Begitu lebih baik. Dela, iya mah, bawa Sofi ke mobil. Baik, Pak. Ayo, Bi. Saya mau ke kamar kecil dulu, no. Alah, udah nih, Bi. Gak sebanyak alasan ya. Cepetan. Gawat, ini gawat. Apa yang terjadi kalau sampai mereka menemukan Dian? Hah? Perhatikan. Bi Sofi di mana? Ya, benar. Dian ada di rumah itu. Ya. Aku takut di sini sendirian, Bi. Kalau tahu kayak gini, mendingan aku menyerah aja sama Mama daripada nasib aku nggak karuan kayak gini. Dian merasa tertekan. Dia bingung karena nggak ada yang bisa diajak bicara. Gue harus menyelamatkan dia. Tapi butuh waktu 3 jam dari sini ke sana kan? Aku yang akan mengantar kamu. Cepat akhirat untuk cepat sampai sana. Terus Sandra gimana? Kita juga harus nolong dia kan? Kamu gak usah cemas. Buku Bayanaka ada sama aku. Jadi nggak mungkin Bayanaka dan Balindra melakukan upacara itu tanpa buku tersebut. Jadi kamu jangan kemana-mana sebelum kita kembali. Ya? Ya nggak apa-apa sih. Tapi serius, masa gue sendirian? Kamu tunggu saja. Ya beneran. Ya mati deh gua. Kak Jun di mana? Aku takut. Ya. Kak Jun tahu dari siapa aku di sini? Dari Bi Sofi. Untung ada Bi Sofi, kalau nggak aku udah ketahuan sama Kak Dela dan Pak Gondo, Kak. Iya ya nggak apa-apa. Sekarang ayo kita pergi dari sini. Ayo Sofi, cepat. Sebelah mana? Coba tunjukin. Ayo. Rumah kamu kosong, Sofi. Iya. Mana kuncinya? Cepetan. Sofi, kamu tunggu di luar. Dela, kamu cek kamar depan. Iya, Mah. Gondo, kamu cek seluruh ruangan. Baiknya. Mah, kamarnya kosong. Di dalam nggak ada siapa-siapa. Semua kamar kosong, Nyonya. Pintu belakang dan jendela-jendela sudah digembok. Jadi artinya? Kalau benar Nondian ada di sini, Nondian tidak bisa lari kemana-mana. Sia-sia kita kemari. Dan pemberi informasi itu benar-benar asal bicara. Ayo kita pergi. Aneh, kok Nondian tidak ada di rumah ya? Pak Gafur, saya rasa tempatnya sih udah oke. Paling cuma ada pembenahan dikit-sedikit saja. Contohnya seperti ini, Pak.
Meja di sini harusnya nggak usah ada, biar kelihatan lebih lapang dan luas aja. Iya. Itu ide bagus. Ya, yang paling penting lagi Pak, resep minumannya. Kita harus buat minuman-minuman baru yang orang lain nggak punya. Iya. Sama satu lagi, Pak Gafur harus membuat kafe ini seperti kafe keluarga. Itu yang saya harapkan muncul dari Mas Jun. Jangan khawatir Pak, saya akan bantu Bapak untuk memajukan kafe ini. Terima kasih. Saya berterima kasih Pak, karena Bapak udah mau menerima Dian bekerja di sini. Sama-sama. Kita saling membutuhkan. Sebelum saya pamit, saya boleh ketemu sama Dian Pak? Silakan Mas Jun. Terima kasih Pak. Udah, kamu tenang ya. Udah aku matiin apinya, oke? Kita pergi. Dian, kamu tahu nggak? Semua ide-ide yang aku ajuin ke Pak Gafar soal kafe, 100% disetujuin. Menu minuman yang aku buat juga diterima sama dia. Dan Pak Gafar minta sama aku setelah semua urusan skripsi selesai, aku diminta untuk jadi manajer kafenya. Oh ya, bagus dong kalau gitu Kak. Tapi tetap aja kalau dibandingin sama jabatan kakak yang di kantor papa, itu semua nggak ada papanya. Ini semua kesalahan aku Kak. Nggak boleh kayak gitu. Enggak, itu bukan salah kamu. Iya Kak, tapi kalau bukan karena kesalahan aku, kakak itu nggak mungkin dibuang. Papa itu sayang banget sama kakak, dan papa sangat mengharapkan kakak. Ini semua kesalahan aku, kakak juga jadi ikut menderita. Hei, udah. Kamu nggak boleh nyalain diri kamu. Oh ya, terus soal kebakaran itu Kak, aku rasa itu ada yang sengaja ngebakar deh. Enggak sih. Dian, yang penting sekarang kita bisa selamat dari kebakaran itu. Dan aku yakin banget, itu semua karena pertolongan dari Tuhan buat kita. Ya kan? Tapi Kak, yang paling aku kangenin tuh Papa. Papa kan sering sakit-sakitan. Apa salah kalau kapan-kapan kita nengokin Papa? Dian, keinginan kamu untuk diam-diam ketemu sama Papa, itu adalah hal yang baik. Dan aku yakin, Papa pasti akan luluh dan menerima kepulangan kamu. Tapi Dian, begitu kamu pulang nanti, ada dua kepastian yang harus kamu hadapi. Pertama, si Pak Bambang itu pasti akan meminta kamu kembali untuk jadi istrinya. Mama pasti akan maksa kamu untuk menikahi Pak Bambang. Dan yang kedua, Dian, kalau kamu nggak mau menikahi Pak Bambang, kamu akan disuruh paksa untuk menikah sama Kak Danar. Iya, itu yang nggak aku mau. Itu juga yang aku nggak mau. Kenapa? Karena kamu segalanya buat aku. Harusnya istirahat di kamar, kok malah jalan-jalan ke sini loh. Papa mau ketemu sama anak-anak. Iya, tapi perhatiin kesehatan dong, Pak. Mana Dela? Mana Danar? Ada. Aduh, duduk. Ini Dela, Pak. Dela di sini, Pak.
Mana kakak kamu, Dana? Kak Danar lagi minum-minum, Pak. Sama Kak Danu. Danar minum-minum. Danu juga minum-minum. Bagaimana Papa bisa menyerahkan perusahaan ini sama mereka kalau ternyata mereka begini perkembangannya? Ma, tadinya Papa mau percayakan perusahaan ini sama mereka. Tapi kalau ternyata mereka setali 3 uang sama saja kan? Sabar, Pak, sabar. Nah, inilah kalau orang yang kita butuhkan tidak ada di tengah-tengah kita. Papa sudah tidak kuat. Arjuna tidak ada. Udahlah, Pak. Kita nggak perlu ngomongin Arjuna dan Dian itu. Buat apa? Lalu harus sebut siapa lagi? Kalau kenyataannya yang baik itu cuma mereka. Nyonya, Tuan. Mau apa lagi dia? Sofi, ada apa? Kamu nggak tahu Bapak lagi sakit ya? Iya, tapi di depan ada Den Arjuna sama Non Dian. Apa? Buat apa mereka kemari lagi? Hah? Tenang, Ma, tenang. Kelihatannya Arjuna itu tahu kalau Papa lagi sakit. Ya, suruh mereka masuk. Enggak, Pak. Bi Sofi, jangan biarin mereka masuk. Ya sudah, Papa yang temu mereka. Loh, Pak. Aduh, Papa ini bagaimana? Sudah. Diam. Sofi, sini bantu. Iya, Tuan. Tapi, Pak, Papa ini bagaimana? Udah diam, ini urusan Papa. Kak, kayaknya mereka nggak akan terima kita deh. Mendingan kita pulang lagi aja ya. Jadi, Tuan. Arjuna, dia. Papa, Ya sudah. Papa senang kalian pulang. Ayo duduk. Kemana saja kalian? ngapain kalian kesini? Mau minta warisan? Tahu kalau papanya sedang sakit, pura-pura datang. Biar nanti dapat warisan, begitu kan? Mama, kenapa bicaranya seperti itu? Memang begitu kok mau mereka, Pak? Sofi, ini pasti Sofi yang telah memberitahukan kalau Papa sedang sakit. Ma, aku kesini bukan untuk warisan. Aku sama Kak Jun kesini karena kami pengen merawat Papa, Ma. Kami nggak mau jadi anak yang durhaka dan nggak tahu balas budi sama orang tua. Hah? Aku nggak mau tahu dan aku nggak mau terima kalian di sini. Mama, kenapa penderitaan Mama masih begitu saja? Dengarkan dulu penjelasan Papa. Papa yang harus dengerin Mama. Papa sakit ini gara-gara siapa? Gara-gara mereka. Sedangkan Pak Bambang tidak jadi kerja sama dengan kita gara-gara siapa? Dian. Kok Papa masih mau ya maafin mereka? Hah? Bella, coba. Udah biar Mama aja. Halo, iya. Rumah sakit. Ada apa, Pak? Nana dan Nanu kecelakaan. Dana, Danar. Mobilnya nabrak karang-karang mabuk. Kabar mayat. Mama, Mama, Mama. Hah? Dian, Arjuna, kakak. Papa tenang dulu, Pak. Papa sabar. Papa tenang dulu. Pak, maafkan kami. Ini semua kesalahan kami. Ya. Arjuna, Dian, harapan Papa hanya kalian berdua.